Kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang wasilah, ya, tawassul. Sekarang kita akan bahas tentang asy-syafa'ah, bab syafa'ah, tentang masalah syafaat. Jadi kan yakin kalau syafaat itu ada? Yakin ya? Kira-kira kita nanti dapat syafaat atau enggak? Insyaallah. Baik. Kalau kita amati ayat-ayat yang ada ini, itu ada ayat yang sepertinya meniadakan syafaat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Sepertinya seperti itu. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Sepertinya seperti itu. Kita coba lihat. Dan nanti bagaimana sebenarnya yang ada didasarkan pada ayat-ayat yang lain. Termasuk nanti ada syafaatul uzma, ada syafaatul uzma, dan siapa sebenarnya yang pantas, siapa yang pantas nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa anzir bihi alladziina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un la'allahum yattaqun. Kalau jenengan amati di situ Al-An'am ayat 51. Di situ ada kalimat laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'un. Jadi nanti di yaumul qiyamah itu tidak ada penolong. Di yaumul qiyamah nanti itu tidak ada yang memberikan syafaat. Ya kan? Tidak ada yang memberikan pertolongan dan tidak ada yang memberikan syafaat. Az-Zumar ayat 44 juga jelas. Qulillahi asy-syafa'atu jami'an. Jadi syafaat itu semuanya miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dimiliki oleh makhluk. Tapi kita jangan lupa bahwa ketika memang syafaat itu miliknya Allah, syafaat itu hak prerogatif Gusti Allah, maka Allah itu berhak juga untuk memberikan izin kepada seseorang itu untuk memberi syafaat. Ini Nabi Muhammad itu hukum asalnya tidak bisa memberikan syafaat, itu tidak bisa. Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat itu karena ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Maka sebenarnya begini, ketika ada orang tiap hari sholawatan, tapi dia tidak sholat, ketika dia ditanya, lu kenapa sampai tidak sholat? Dia mengatakan, aku itu sebetulnya sholawatan, maka saya itu berhak untuk mendapatkan syafaat. Kira-kira dapat syafaat benar atau tidak? Sama sekali tidak. Ingat bahwa Nabi itu di bawah Allah. Yang punya syafaat itu Allah. Sementara Nabi itu kalau tidak diizinkan, Nabi tidak bisa memberikan syafaat. Antara bersolawat dengan sholat, itu haknya Allah itu lebih tinggi, ya, namanya sholat ini. Haknya Allah itu, maka konteksnya kemudian ketika haknya Allah
ketika haknya Allah itu tidak ditunaikan, maka tentu orang ini tidak akan mendapatkan. Maka di dalam hadis itu ada kalimat awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah, ya awwaluma yuhasabu al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah wa idza salahat salaha sa'iru amali wa idza fasadat sa'iru amali. Sehingga saya gambarkan yang namanya syafaat itu segampangannya gini, jenengan itu punya sarung jenengan itu robek, lubang, maka dibutuhkan kain untuk menambal sarung yang robek itu. Ketika kemudian jenengan itu punya kain tapi tidak ada sarungnya, terus yang ditambal apanya? Apanya yang ditambal? Lah, orang yang masalah syafaat itu juga begitu. Kita ini sudah punya sarung, mungkin sarungnya masih lubang-lubang dan perlu ditambal. Kita ini mungkin punya amalan yang mungkin sholatnya masih gelambiar-gelambiar, mungkin gitu ya. Sholat kita itu masih seperti itu dan seperti itu. Oleh Rasulullah Muhammad di dalam Syafaatul Udzma nanti kita dimintakan pertolongan kepada Allah, mudah-mudahan diampuni. Sholat-sholat kita yang masih seperti itu, harus seperti itu. Nah itu berarti butuh kain. Lah kain yang untuk nambal itu adalah syafaat itu tadi. Lah bagaimana tidak pernah sholat kok mau disyafaati? Apanya yang mau disyafaati? Jadi banyak Pak di masyarakat itu seperti itu. Inilah mafsadatnya, ya, kerusakan yang ditimbulkan kalau orang itu hanya berpegang kepada fadhailul amal. Di masyarakat kita itu fadhailul amal begitu luar biasa. Tapi kemudian akhirnya jadi rusak, ya kayak itu tadi. Puasa Rajab 3 hari seperti puasa 700 tahun. Oh, akhirnya malah uangnya malah males lah. Aku pahalaku 700 tahun ya. Ini fadhailul amal yang rusak betul ya. Taraweh 1 hari begini, taraweh 2 hari begini. Tapi puasanya orang dilakoni akhirnya. Nah itulah akhirnya orang kalau memakai fadhailul amal tanpa ada ilmu secara syariat, itu termasuk nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban saya kira sebenarnya ada yang tanya sama saya, Ustaz ini ada kiriman ini. Pas ketika nisfu Sa'ban baca Yasin sekian kali, baca anu sekian kali, baca ini sekian kali, nanti akan begini-begini. Itu dari mana itu loh? Ajaran siapa itu gitu loh? Dan kemudian dengan ada embel-embel fadilahnya begini, ya itu yang bikin rusak itu akhirnya. Kalau untuk nisfu Sa'bannya mulia, ya, nisfu Sa'bannya mulia. Yang kita tentang itu bukan nisfu Sa'bannya. Yang kita tentang itu ritual-ritual yang mengiringinya itu loh, yang bikin rusak akal karuan itu. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah yang namanya syafaat. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. 255 surat Al-Baqarah. Jadi kalau jangan lihat di situ ada illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Jadi Nabi Muhammad itu bisa memberikan syafaat hanya karena izinnya Gusti Allah. Berarti jenengan mintanya kepada Nabi atau mintanya kepada Allah? Kepada Allah. Jangan mintanya kepada Rasulullah Muhammad. Rasulullah tidak ngerti apa-apa, tidak bisa apa-apa. Sampai sholawatan nangis-nangis jauhin Kanjeng Nabi, ora tepat blas. Sholawatnya itu mintanya bukan kepada Nabi. Ada kan sholawat-sholawat tertentu yang mintanya kepada Nabi. Nabi tidak bisa apa-apa. Nabi tidak bisa apa-apa. Tetap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu. An-Najm 26 itu jelas. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyadallahu liman yasha'u wa yarda. Coba la tughni syafa'atuhum syai'an. Jadi tidak ada. Jadi syafaat mereka yang selain Allah itu min malakin tadi itu, syafaat mereka itu tidak berguna apa-apa. Tidak berguna apa-apa. Illa min ba'di ayyadallahu, kecuali setelah ada izin dari
Allah. Untuk siapa? Liman yasha'u wa yarda, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Jadi begini, ada syafaat, ya, ada syafaat. Kemudian ada orang yang disyafaati dan ada yang mensyafaati. Ada tiga. Saya balik. Ada yang memberikan syafaat, ya, ada yang memberikan syafaat. Maka orang yang memberikan syafaat itu syarat mutlaknya adalah diizinkan oleh Allah. Yang kedua, ada yang disyafaati. Ada yang disyafaati yang layak untuk mendapatkan syafaat dari yang nomor tiga. Ini pun secara mutlak hanya boleh dapat syafaat dari orang yang mensyafaati kalau dia punya nilai-nilai kepantasan untuk dapat syafaat. Nanti akan saya bahas. Dan kemudian syafaat itu sendiri, syafaat itu sendiri diantaranya berupa ampunan dari Allah di yaumul qiyamah, sehingga dia tidak dihisab secara besar-besaran, tidak dihisab secara berat. Nanti akan muncul hisab yasir itu. Nah ini jadi, tapi konteksnya 3, 1, 2, 3 ini dikontaminasi atas dasar izin Allah. Itu loh Pak, intinya begitu. Di sini ini An-Najm 26 jelas yang mengizinkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat Saba juga begitu. Ya, ayat 22, ayat 23 intinya sama. Intinya sama. Di ayat yang 23 jelas, wala tanfa'u asy-syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Jadi intinya syafaat itu ada. Syafaat itu ada. Tapi syafaat itu bisa terjadi kalau ada izin Allah. Dan orang yang disyafaati dia ada nilai-nilai kepantasan untuk mendapatkan syafaat. Kita ini termasuk orang yang pantas disyafaati apa enggak? Akidah itu terutama yang paling penting. Makanya saya garis bawah ini, saya masuk di sini untuk singkat-singkat saja, coba aja dengan di sini. Wa qala Abu Hurairah, saya garis bawah ini. Man as'adun nasi bisafa'atika. Siapa orang yang paling berbahagia? Siapa manusia yang paling bahagia? Siapa manusia yang paling beruntung? Bisafa'atika, dengan syafaatnya jenengan wahai Nabi. Qala, Nabi menjawab, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi fatilka syafa'atu li ahli ikhlasi bi'idillah wa la takunu liman asyraka billah wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlasi fayaghfiru lahum biwasitati du'ain man adina lahu ayashfa'a li yukrimahu wa yanalu al-maqama al-mahmuda. Ini loh Bapak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, Nabi, siapa sih orang yang paling beruntung untuk mendapatkan syafaat jenengan? Nabi bilang, orang yang berkata, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Artinya apa? Fatilka syafa'atu li ahli ikhlasi bi'idnillah. Syafaat tersebut itu hanya untuk orang-orang yang ikhlas karena izin Allah. Wala takunu liman asyraka billah. Syafaat itu tidak akan terjadi, tidak akan didapatkan bagi siapa? Liman asyraka billah, orang yang menyekutukan Allah. Orang yang syirik-syirik itu tidak akan mendapatkan syafaat. Orang yang syirik-syirik itu, musyrik-musyrik itu tidak akan mendapatkan syafaat. Itu kunci paling utama.
Kalau kita itu ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, syaratnya mutlak apa? Tauhid. Kalau kita tidak bertauhid, kalau kita ini musyrik, tidak layak untuk mendapatkan syafaat. Sejatinya orang yang tidak melakukan sholat sama sekali itu musyrik atau tidak? Orang yang tidak melakukan sholat sama sekali itu termasuk musyrik. Dia musyrik di dalam ketaatan. Dulu pernah kita sampaikan ada syirkun fil ta'ah, ada syirkun fil mahabbah. Pada dasarnya orang yang kemudian tidak mau melakukan sholat itu dia syirik dalam ketaatan dia. Ya, dia tidak tunduk, dia disuruh sholat kok, ayo sholat. Dia tidak mau sholat. Tidak layak orang yang tidak pernah sholat ini mendapatkan syafaat. Dia syirkun fil ta'ah, tidak boleh. Kalau ada orang-orang yang percaya sama jimat itu syirik, dapat tidak syafaat? Tidak. Orang yang suka hitung-hitungan itu, weton, apa meneh, itu dapat tidak syafaat? Oh, dia melakukan tatayur, hati-hati dengan tak bolan baleni. Itu tatayur, itu bagian dari percaya dengan dukun. Itu percaya dengan dukun, hitung-hitungan semacam itu. Enggak usah dipercaya. Saya ulang-ulang lagi, karena memang di masyarakat untuk menghilangkan hitungan-hitungan itu wahil susah. Karena di dalam dirinya tauhidnya tidak menancap sehingga muncul was-was. Iya, aku nikahno anakku bulan suro, maju mundur. Marono sing ngomong, bulan suro ini gini percaya. Sholatnya petang puluh dino gak diterima. Jadi syarat mutlak orang itu mendapatkan syafaat itu adalah apa? Tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bersih dari kesyirikan. Hati-hati. Kita sudah aku sholawatan bendino, aku itu syafaat tekon di sawah tekon di syafaatin buahmu itu. Akan pada zaman sekarang itu mudah, begitu mudahnya. Karena itu tadi loh saya katakan, suka memakai fadhailul amal. Dong-dongi moncong teman juga ada WA lagi. Ustaz, hadis ini gimana posisinya? Apa yang kita baca? Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam Jumat, paginya akan diampuni oleh Allah. Loh kok enak gitu. Jadi akhirnya setiap malam Jumat baca surat Yasin terus begitu. Setelah diteliti, itu kan ada rawi yang namanya Syahr bin Jawhar. Semua para ulama mengatakan Syahr bin Jawhar itu rawi yang dhaif, rawi yang wahan. Tidak ada ulama yang menerima. Berarti hadisnya kapasitasnya itu tidak sahih. Kalau sudah kapasitasnya tidak sahih, tidak usah diamalkan. Kalau kita mengamalkan, apalagi kita meyakini paginya bisa diampuni oleh Allah, lah itu berarti kan berdusta atas nama Nabi. Hati-hati model-model begitu. Disebarkan nisfu Sa'ban begini, baca surat Yasin 3 kali ini. Nanti kalau baca Yasin berapa kali akan begini. Itu juga dari mana? Hati-hati di dalam rangka untuk mengamalkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan dari Nabi tapi diakui dari Nabi. Itu namanya berdusta atas nama Nabi. Dan itulah Rasulullah pernah mengatakan, man kadziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta secara sengaja atas namaku, maka bersiap-siaplah dia itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Nah, sini kencang ya Bu ya. Kurang kencang mana ya? Enggak ya. Tak kawan ini saya gak ngantuk maksudnya. Ya ono sing senden, sembojong, madu-madu, merem-merem gitu. Baik. Berarti apa? Wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu wa alladhi yatafaddalu ala ahli ikhlas. Hakikatnya sesungguhnya Allah itu memberikan fadilah, mengutamakan atas orang-orang yang ahli ikhlas. Ahli ikhlas yang dia tidak menyekutukan Allah, dia mentauhidkan Allah, itu yang nomor 1 yang nanti mendapatkan syafaat. Dengan apa? Fayaghfiru lahum biwasitati du'a iman
adina lahu. Dengan perdian Allah maka Allah mengampuni mereka itu yang ahli tauhid, ahli ikhlas. Dengan apa? Biwasitati du'ai man adina lahu, dengan perantara doa orang yang diizinkan bagi dia ayyashfa'a, untuk memberikan syafaat. Dalam rangka untuk apa? Liyukrimah, untuk memuliakan dia. Wa yanal al-maqam al-mahmudah, dan dia mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Itu kan di dalam syafaatul kubra itu kan, orang itu perlu bisa luar biasa. Datang kepada Nabi Adam nggak bisa apa-apa. Datang kepada Nabi Nuh nggak bisa apa-apa. Datang kepada Nabi Ibrahim tidak bisa apa-apa. Akhirnya pada datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'akbara an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fa yasjudu li rabbi wa yahmaduhu la yabda'u bi syafa'ati awwal. Tsumma yuqalu lahu irfa' rasaka wa qul tasma' wa qul tasma'u wa sat'ti washfa' tushfa'. Masyaallah. Akhirnya Rasulullah datang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang irfa' rasaka, angkat kepala. Wa qul tasma', katakan apa saja kamu akan didengar. Wasatu'ti, minta kamu akan diberi. Washfa' tushfa', minta syafaat kamu nanti akan diberikan syafaat. Akhirnya dimintakan syafaat. Masyaallah. Ini namanya syafaatul hukmah, atau yang kita sebut dengan syafaatul kubra. Dan inilah yang memang di dalam pembicaraan sehari-hari itu, ketika orang mendapatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ini maksudnya ini namanya syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Maka dari itu di bawah ini, jadi saya ulang lagi di sini, fasyafaatu allati nafaha al-Qur'anu maka fiha syirkun. Maka syafaat yang Al-Qur'an itu menafikannya, syafaat yang Al-Qur'an itu tidak memberikannya atau menafikannya atau meniadakan itu apa? Maka nafiha syirkun, yakni sesuatu yang di dalamnya ada kesyirikan. Berarti kalau memang orang itu syirik, orang itu musyrik, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Clear ya? Insya Allah kita ini orang yang bertauhid. Insya Allah. Makanya belajar tauhid itu sampai elek. Nabi Muhammad saja mengajari tauhid itu selama 13 tahun. Kita ini belajar tauhid berapa tahun sudah? Baru berapa sih kita belajar tauhid? Seneng, kadang-kala saya seneng aneh-aneh kita ya. Saya seneng aneh-aneh. Oh, ada hujan pun masih masya Allah. Hujan itu, kalau kemarin hujannya begitu luar biasa sampai banjir, itu yang jangan lakukan apa? Gerudel apa seneng? Ayo, gerudel apa seneng? Nanti akan saya bahas tentang bagaimana sikap kita, sikap tauhid kita kepada muslim. Tapi saya awali dulu begini, kan ada kata-kata begini ya. Rasulullah pernah mengatakan yu'dini ibnu Adam. Yu'dini ibnu Adam. Manusia itu menyakiti aku, kata Allah. Manusia itu menyakiti aku. Ya subuh ad-dahra wa ana ad-dahr. Nah, bisa. Ya subuh ad-dahra wa ana ad-dahr, kata Allah. Manusia menyakiti aku. Ya subuh ad-dahra. Manusia itu mencela musim. Wa ana ad-dahr, sementara aku ini adalah musim. Apa maksudnya? Kalau kita mencela musim yang ada, umpamanya pas hujan, dengan ngomong wadah, dan orang mari-mari, pada dasarnya jenengan mencela siapa ini? Berarti tidak bertauhid kan? Tunggu jalur syafaat itu ya. Pas ketika mimpi kubahan gak udan belas, ndak hujan sama sekali, baru ngomong, Gusti Allah kok pinter gak udan. Lah Gusti Allah kok dipinter-pinter niki piye? Berarti dari kalau umpamanya hujan, berarti Gusti Allah ndak pinter loh, lah lucu lah Maria.
Kadang-kala ucapan kita itu tanpa terasa itu sudah bertentangan dengan tauhid. Betul ya? Pas ketika mau ngacet jenengan sepeda motoran, mobilan mau ngacet, gerudel jenengan. Yo, kayak ini susu-susu mau ngacet kayak gini modelnya piye. Lu saya bikin macet itu siapa? Hah? Yang mentakdirkan untuk macet siapa? Allah. Dan apa kok gerudel? Kita perlu pahami bahwa keputusan Allah itu, takdirnya Allah itu pasti yang terbaik. Kalau umpamanya kita kok sepeda motoran kok mau macet, pasti di belakang itu Allah punya rencana. Bilang saja alhamdulillah ya ala kulli halin. Ala kulli halin. Tapi memang namanya manusia itu banyak modelnya, banyak suudurnya sama Gusti Allah. Loh, itu kan tauhid sudah itu namanya. Tauhid itu namanya. Jadi kadang-kala kita ini terlalu memberi ruang kepada namanya perasaan tanpa memberikan peluang ilmu dan logika tentang masalah agama. Masalah agama. Hujan kemarin tuh luas penduduknya luar biasa kayak di tempat saya. Wah, ini saya bilang ini Allah punya rencana apa ya? Akhirnya juga diantaranya Allah ingin menunjukkan iku selokanmu itu kayak buntu nih, buat sampah sembarangan. Tapi Gusti Allah dituduh nih. Iku lho Gusti Allah itu laikul fayakun utan yang terlalu hujan gampang. Dan dia oleh hujan sedina sewengi. Loh itu Allah ingin menunjukkan sesuatu kepada kita. Kalau kita berpikir secara tauhid, pasti kita akan husnudzon. Ada apa ini? Akhirnya kita jadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu tidak bisa apa. Loh itu tauhid. Nanti akan saya bahas khusus tentang masalah itu juga ada ya. Bagaimana kita menyikapi musibah dan seterusnya. Baik. Faham masyafa'atu allati, mudah-mudahan selesai ini kayak isi akhir. Tapi tak singkat-singkat aja tidak apa-apa ya. Sampai berapa slide? Ini kemarin di Masjid Al-Islam Bumiayu 2 kali pertemuan, belum selesai bahas ini. Padahal ini pertemuan terakhir Pak ya. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Tidak apa-apa, tak singkat-singkat tidak apa-apa. Pokoknya sementing kita tahu maksudnya intinya. Ada 2 macam syafaat. Di akhirat nanti itu ada 2 macam syafaat. Ada kita sebut dengan syafaatul khassah. Ada yang namanya syafaatul khassah. Di akhirat nanti itu ada 2 syafaat. Ada yang namanya syafaatul khassah, syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ya di antaranya tadi saya sebut syafaatul ummah, itu syafaat yang khusus. Atau syafaatnya Nabi untuk orang yang seharusnya masuk surga, akhirnya dia masukkan surga. Atau syafaatnya Nabi untuk paman beliau Abu Thalib di akhirat. Abu Thalib kan masuk neraka Pak, betul. Abu Thalib masuk neraka, tapi Rasulullah memintakan kepada Allah supaya siksaan neraka itu diringankan. Akhirnya Abu Thalib itu hanya mendapatkan siksaan di kakinya dikasih apa namanya? Dikasih sesuatu dari neraka, otaknya mendidih. Dan itu adalah siksaan yang paling ringan di neraka nanti. Itu untuk Abu Thalib. Jadi itu syafaat. Macam-macam syafaat khusus itu tadi satu syafaatul ummah. Kemudian syafaatnya Nabi untuk orang yang seharusnya masuk surga. Kemudian syafaatnya Nabi untuk paman beliau, dan syafaatnya Nabi untuk manusia dari umatnya ini masuk surga tanpa hisab. Ini mudah-mudahan kita dapat yang nomor 4 juga. Tidak hanya mendapatkan syafaat yang nomor pertama, mudah-mudahan aja nanti kita mudah-mudahan dapat syafaat yang modelnya nanti kita masuk surga tanpa hisab. Tapi model-modelnya kayak gini kayak hisab tidak karu-karuan ya. Semakin mursal orang itu hisabnya semakin tidak karu-karuan. Mohon maaf begini loh Ibu Bapak. Kemarin juga saya sampaikan di Masjid Mergosono itu Mujahidin.
Kita ini kan kadang-kala sudah sok-sokan wis api, ya kan? Ngaku betina wis sholat, saya setiap hari sudah sholat jamaah, saya setiap hari sudah baca Al-Quran, saya bahkan hafal Al-Quran, akhirnya jadi sok akeh, sok banyak amalan itu, habis akeh amalan itu. Ternyata nanti di yaumul qiyamah itu kita keceleknya kenapa? Amalannya itu ditolak oleh Allah, sehingga datang di yaumul qiyamah amalannya tidak ada sama sekali. Ada amalan-amalan tertentu itu yang bisa hapus habis oleh sifat-sifat atau amalan tertentu juga. Contoh, kita ini sudah sholat, nggak wadu udah sholat, mau Quran nggak wadu udah sholat. Lah kok dilarang lambi, kita harus ditotok. Mulut kita itu tidak bisa ditotok untuk nyakitin orang, dolimin orang. Tidak sadar kita itu bahwa amalan kita itu kita hapus sendiri dengan ucapan-ucapan kita itu. Berkali-kali saya sampaikan di sini kan ada inna fulana tatusalli bil lail wa tasumu bin nahar wa kana fi lisaniha syai'un tu'tijironaha wa qala wa hiya finnar. Ada seorang wanita itu dia itu tiap malam tahajud, kalau siang hari dia puasa sunnah, tapi di mulutnya itu ada kata-kata kalimat yang suka mendolimi, menyakiti tetangganya. Nabi bilang wa hiya finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Padahal setiap hari tiap hari tahajud, tiap hari puasa, dihabiskan oleh apa? Oleh mulutnya sendiri. Kita kadang-kala sudah merasa aku sakit amalanku ini usan, aku sholat wakil gedung macam-macam gitu. Tapi ternyata nanti di yaumul qiyamah kecelek, ternyata amalannya sudah tidak ada. Lu hati-hati. Lah kalau orang itu sudah nanti di yaumul qiyamah amalannya sudah tidak ada, dapat syafaat atau tidak? Butuh orang seperti ini dapat syafaat nanti. Yang kita minta nanti mudah-mudahan syafaatnya modelnya nomor 4. Ini syafaat yang khusus. Kayak orang itu kalau mau masuk ke Jatim 4, masih orang gawe tiket ya iso masuk. Karena dia itu kenal betul dengan Pak Direkturnya. Terus mlebu wae langsung gak usah ke tiket-tiketan, gak usah bayar, bebas. Jenengan nanti kalau dapat free pass dari Kanjeng Nabi, masya Allah. Ini jamaahnya, ini jamaah rahmat Masjid Rahmat ini. Terus lepas surga tanpa hisab gitu. Itu namanya apa? Syafaatun sallallahu alaihi wasallam fi dukhuli unasin min ummatihi al jannata bi ghairi hisabin. Ini yang kita minta. Tapi kira-kira pantas dah gitu. Nah itu saja. Kira-kira pantas dah kita mendapatkan syafaat yang khusus yang model nomor 4. Lihat, di akhirat nanti ada 2 macam syafaat, yakni syafaat khusus. Kemudian di akhirat nanti ada namanya syafaatul ammah. Syafaatul ammah, syafaat yang umum. Syafaat yang umum. Syafaat yang umum itu apa? Nah, ini di antaranya yang pertama itu asy-syafa'atu li unasin qad dakhalu an-nara fi ayakhruju minha. Jadi ada orang itu yang syafaat untuk orang-orang di mana dia itu memang sudah masuk dalam neraka. Ya, sudah masuk dalam neraka fi ayakhruju minha, dan kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Nanti akan ada ibu bapak orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka, tapi nanti kemudian orang ini akan diambil, dimasukkan ke ma'ul hayat, ya, masuk ke ma'ul hayat, dan kemudian nanti dia dimasukkan ke dalam surga. Ini pernah kita bahas di Majlis Taklim Lu'lu'u Al-Jannah. Ya benar ya, namanya itu ya. Itu di Masjid Al-Hikmah itu Al-Fatihah untuk ibu-ibu. Nanti ada istilah bitokoh, ya. Ada dapat kartu gitu. Dimasukkan neraka, nanti kemudian diambil. Itu termasuk syafaatul ammah. Jenengan insya Allah kalau andai kata masuk dalam neraka, kalau memang betul-betul bertauhid, tidak menyebut dengan Allah, nanti akan diambil, akan dimasukkan dalam surga. Terus kuwasam dalam kalman.
Syafa'atu li unasin qad istahaqqu an-nar fi ayatullah. Wa hadhihi qad yastadillu laha bi qouli Rasul ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Syafaat untuk orang-orang yang dia sebenarnya berhak untuk masuk ke dalam neraka, tapi dia tidak masuk ke dalam neraka. Seharusnya dia masuk ke dalam neraka, tapi dia akhirnya tidak jadi masuk neraka. Di antaranya riwayat Muslim, ma min muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billah. Tidaklah seorang muslim yang dia itu disolati fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan. Jadi kalau ada orang muslim dia mati, dia tetap mungkin dalam amalan-amalnya dia tetap melakukan, tapi akeh mursalih gitu ya. Kemudian disolati oleh orang yang jumlahnya arba'una rajulan, disolati oleh 40 orang. Disolati oleh 40 orang. Yang 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang yang nyolati itu sama sekali tidak melakukan syirik, tidak pernah melakukan sekutuan kepada Allah. Dia betul-betul ahli tauhid 40 orang. Maka apa? Illa syafa'ahumullahu fi. Maka Allah itu akan memberikan syafaat untuk orang yang mati tadi itu perantaranya melalui 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Maka kemarin di mana di Masjid Firdaus ya, saya sampaikan kemarin datang ke sana, itu kalau adab kita kepada jenazah itu adalah takdirul musallin, memperbanyak orang yang menyolati. Ada 2 riwayat, ada yang 100, ada yang 40. Kemarin ada yang datang ke Firdaus, ada ibu yang datang ke Firdaus kemarin. Jadi kalau ada orang jenazah yang mati, itu adabnya itu perbanyak orang yang nyolati. Kalau umpamanya 40 orang itu yang nyolati itu tidak musyrik sama sekali, itu mampu memberikan pertolongan. Tapi kira-kira orang zaman sekarang yang ikut nyolati itu musyrik apa piye? Banyak akidahnya yang syirik. Apa mana sih nyolati jenazah di orang sholat 5 waktu? Lucu juga saya. Dan kadang-kala itu yang nyelawat 100 orang, yang datang 100 orang, si nyolati pe wong 10. Jenengan itu nanti lek nyelawat maluno, kemudian jenengan malas untuk nyolati jenazah. Jangan-jangan nanti Allah akan menancapkan kepada hati-hati orang itu supaya mereka tidak nyolati jenazah. Padahal kita itu kalau nyelawat itu kemudian ikut nyolati dapat 1 qirat. Pahalanya sebesar bukit Uhud. Kadang-kadang kita nyelawat tapi orang kalau nyolati. Enggak nyolati. Kalau nyampe ke kuburan, ke pemakaman, itu dapat 2 qirat. Tekan eman loh kita itu kalau nyelawat dan ikut nyolati. Tapi beda lagi kalau memang yang mati itu tidak pernah sholat sama sekali, jadi nggak usah disolati. Kemudian di antara contoh syafaat al-ammah itu adalah asy-syafa'atu li unasin min ahli iman qad istahaqqu al-jannata ayazdadu rif'atan wa darajatin bil jannah. Dia syafaat untuk ahli iman, dia berhak untuk mendapatkan surga. Maka dengan adanya syafaatul ammah ini, dia derajatnya semakin ditinggikan oleh Allah SWT. Sehingga mungkin dia akan mendapatkan derajat yang paling tinggi, umpamanya dia mendapatkan surga Firdaus. Termasuk bacaan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada yang ahlinya. Rasulullah menyatakan, iqra'u Al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Riwayat Muslim itu. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang di yaumal qiyamah memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Itu termasuk syafaat yang mana itu? Syafaat yang umum. Syafaat yang umum.
Ada kedua orang tua, ada orang tua. Tiba-tiba kemudian dia itu diberikan mahkota oleh Allah. Kemudian dia diberikan jubah oleh Allah. Di situ ada riwayat yuksa tajan min nurin waduhuhu kan nuri syamsi. Dia tiba-tiba diberikan mahkota, yang mahkota dari nur, cahaya, yang cahayanya itu seperti cahayanya matahari. Dan dia kemudian diberikan wayuk sahul latain, dia diberikan jubah dua. Maka orang ini bertanya, ini dari mana? Saya kok mendapatkan mahkota ini dari mana? Saya mendapatkan dua jubah ini dari mana? Allah menjawab, bi'ahdi waladikuma al-Qur'an. Karena anak kalian berdua, yang anakmu itu bi'ahdi waladikuma al-Qur'an. Karena anakmu sebagai ahli Al-Quran, anakmu hafal Al-Quran, anakmu membaca Al-Quran, anakmu mengamalkan Al-Quran. Ternyata nanti kalau kita memang punya anak yang hafal Al-Quran, kita punya anak yang ngerti Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kita sebagai orang tua akan mendapatkan syafaat dari anak kita itu. Nah, sekarang ini mendidik anak itu sing dipikir hedonismenya tok. Nyekolah pinter hanya karena ingin mendapatkan uang. Les kalau si pinter kok jadi wong sugih lah ngono tok saiki. Masya Allah. Itu berarti syafaat untuk syafaat anak cilik, syafaat anak kecil kepada kedua orang tua tadi termasuk syafaat yang mana? Syafaat yang umum. Syafaat yang umum. Lihat, lanjut. Terakhir, syurutuha di syafaat. Jadi syarat-syarat syafaat ini. Jadi syarat orang mendapatkan syafaat. Di sini ada yang nomor poin pertama, ridallahi 'anil masyru'i lahu. Ridhonya Allah, izinnya Allah kepada orang yang disyafaati. Nah itu. Kemudian yang kedua, itullahu lisyafi'i ayashfa'an. Izinnya Allah bagi orang yang memberikan syafaat supaya dia memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga, ridallahi 'anil syafi'. Itu adalah nilai-nilai kepantasan bagi orang yang bisa memberikan syafaat. Jadi tadi sudah saya bilang, orang yang memberikan syafaat, yang diberi syafaat, dan syafaat itu sendiri semuanya itu harus ada izin dari Allah. Selesai masalah syafaat. Cukup ya? Tidak ada diskusi? Oh enggak. Oke. Ini barangkali buat saya berarti agak penting. Bagaimana amalan sholawat Maria? Saya beberapa hari yang lalu sempat membaca itu. Saya jadi teringat dengan beberapa apa yang bisa saya sampaikan. Di sana kan sesuatu itu kan yang menyerahkan segala yang begitu tinggi lah. Satu yang kedua, bagaimana hukumnya menyebut sesuatu sebagai maulana. Manusia sejenak maulana. Padahal di saat Baqarah terakhir itu Allah ada maulana, maulanya ada maulana apa dalam Quran. Baik. Suatu saat ada seorang sahabat yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Bagaimana bagaimana kami ini harus bersolawat kepada engkau? Nabi Muhammad cuma bilang, Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholawat-sholawat yang modelnya aneh-aneh, apalagi dibaca 4.444 kali dengan fadilah tertentu. Itu tidak ada. Yang saya tahu, sholawat-sholawat yang aneh-aneh itu diklaim itu diberikan oleh Nabi di dalam mimpi.
Jadi ada orang tertentu mengaku ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, kemudian diberikan sholawat. Nah, saya sampai hari ini tetap mengikuti para ulama salaf bahwa mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan. Nanti kalau umpamanya mimpi itu bisa dijadikan patokan, agama kita ini nanti akan rusak. Karena masing-masing orang yang merasa soleh itu akan merasa mimpi ketemu Nabi nanti diajari ini, diajari ini, diajari ini. Sholawat-sholawat yang ada yang muncul itu rata-rata adalah diklaim diberikan Nabi secara langsung lewat mimpi. Nanti dondongnya kayak seperti yang dari Kalimantan Selatan itu, Nabi Muhammad itu keluar dari kuburnya kemudian mencium lututnya, itu akhirnya tidak benar lagi. Jadi banyak orang mengklaim aku ngimpi ketemu Nabi kemudian dapat sholawat ini, sholawat ini. Apa betul itu Nabi? Loh Pak, dia kiai, kiai kayak apa? Pak, dia itu wali, wali kayak apa? Kita ini terlalu gampang untuk menyebut orang itu punya derajat yang tinggi. Dong-dongi kemudian kita fanatis betul kepada dia, betul-betul kita menerima apapun yang dia statementkan, termasuk statementnya dia katanya Nabi mencium kakinya itu. Itu kan sudah benar. Maka para ulama sepakat bahwa mimpi itu bukan jadi patokan hukum dalam masalah agama. Karena apa? Itu tadi saya ulang, mafsadahnya lebih besar. Rumausa ketemu sama Nabi, kemerasa ketemu. Loh, apakah mimpi ketemu Nabi itu tidak mungkin? Saya katakan mungkin. Cuman masalahnya siapa yang ketemu sama Nabi yang layak bertemu sama Nabi dalam mimpi? Siapa yang layak? Melayakkan diri atau memang betul-betul layak? Kemudian yang kedua, setan itu memang tidak mungkin menyerupai Nabi. Betul itu, hadisnya benar. Setan tidak mungkin menyerupai Nabi. Tapi masalahnya, dari mana dia tahu kalau itu Nabi padahal dia tidak pernah ketemu sama Nabi? Setan bisa saja muncul di mimpinya itu, pakai sorban, pakai jubah, ganteng. Dia kemudian mengklaim sebagai Nabi. Dan orang ini tidak paham bagaimana Nabi yang sesungguhnya, tidak pernah ketemu sama Nabi. Percaya saja kalau itu Nabi. Saya jadi ingat dengan apa yang disampaikan oleh salah seorang jamaah ketika tanya sama saya, ya Rasulullah, apa maksudnya hadis di situ? Ada hadis dari Abu Yahya itu, jamaah bilang tanya sama saya itu, aku kata setan akan menggoda, aku kata setan akan menyesatkan manusia itu dengan istighfar, akan menyesatkan manusia dengan la ilaha illallah. Itu yang kita sebut dengan talbisul iblis. Sama konteksnya seperti itu. Dan ternyata isinya juga yang menunggui gitu. Jadi saya termasuk yang tidak mengamalkan yang jenengan tanyakan. Saya hanya mengamalkan sholawat Ibrahimiyah, dan itu sudah sahih dari Nabi secara jelas, hadisnya sahih dari turun temurun kepada para sahabat. Saya tidak mengamalkan sholawat yang lain, apalagi hanya diklaim dari mimpi, apalagi yang buatan manusia. Baik, kemudian yang kedua, Maulana. Boleh nggak kita menyebut Nabi itu sebagai Maulana? Kita perlu untuk memberikan pemilahan secara bahasa linguistik. Seorang raja dalam bahasa Arab itu disebut Malik, betul ya? Orang yang punya buku itu juga disebut dengan Malikul Kitab. Ya, secara bahasa kita harus membedakan bahasa dan ketauhidan. Akhir-akhir surat Al-Baqarah itu anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ini harus kita bedakan pemahaman maulana secara rububiyah dan uluhiyah, bukan dalam konteks pemahaman secara linguistik kebahasaan. Kalau umpamanya kita tidak membedakan semacam itu, gak boleh Raja Salman itu disebut dengan Malik, karena Allah punya nama Al-Malik. Betul ya? Allah itu adalah Al-Malik, Allah itu Malikun, Allah itu Al-Malikun. Itu harus kita bedakan. Nabi Yahya itu disebut dengan Sayyidan wa Hasura. Sayyidan, ya kan? Berarti Allah sendiri memanggil Nabi Yahya itu dengan Sayyid.
secara bahasa. Sayyid itu apa secara bahasa? Sayyid itu secara bahasa pemimpin. Ketika ada orang di sini, buahnya ada pemimpinnya yang diunggulkan. Secara linguistik dia disebut dengan sayyid. Nah, ketika kita memanggil Nabi secara bahasa dengan kalimat sayyidina, dalam konteks linguistik secara kebahasaan boleh, tapi di luar sholat. Di luar sholat, hanya sekedar mengatakan Muhammadun sayyidun nas. Muhammad itu adalah pemimpinnya para manusia. Tapi di luar sholat. Tapi kalau dalam konteksnya, kalau sudah di dalam sholat itu sayyidnya sudah berbeda. Karena nanti ada tauqifiyahnya juga gitu ya. Jadi kita perlu menyampaikan itu. Di India itu orang yang ditokohkan seorang kiai itu juga disebut dengan Maulana Mirza Ghulam Ahmad. Tapi akhirnya Mirza Ghulam Ahmad itu disebut sebagai nabi. Itu yang kesalahannya, penyebutan dia sebagai nabi. Itu ya Pak ya. Jadi ada penyebutan secara linguistik, ada penyebutan secara linguistik, ada penyebutan secara akidah. Secara akidah. Maka saya bilang, kalau di dalam sholat, di dalam masalah ibadah, nah itu tidak perlu kita memakai hal-hal yang tidak dicontohkan. Maka pas ketika di dalam sholat itulah para sahabat tidak ada satupun yang memakai Sayyidina. Tidak ada. Coba cari satu saja para sahabat dalam sholat memakai Sayyidina. Tidak ada. Ya, maka di sini konteksnya saya termasuk yang sepakat. Kalau di dalam sholat yojo, tapi kalau di luar sholat hanya sekedar sebagai sebuah bentuk panggilan itu aja. Clear ya? Cukup? Oh Ibu di belakang ngaco. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Apa benar kalau anak kita meninggal pas baru lahir di kalau masih kecil gitu, katanya tabungan kita buat di akhirat. Terus apa itu ada dinyatakan di Al-Quran Pak Ustaz? Anak kita meninggal masih kecil. Jadi apa baru melahirkan? Terus kemudian nanti bisa memberikan. Katanya tabungan kita di akhirat gitu kan? Iya. Anak kita kecil meninggal itu menjadi celengan katanya begitu ya, memberikan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Memang betul seperti itu. Cuman masalahnya bapaknya koyo apa, ibunya kayak apa. Lalu ibunya musyrikah ya Raisal. Tadi sudah saya bilang yang berhak untuk mendapatkan syafaat itu orang yang tidak syirik. Ketika bapaknya itu bertauhid, dia menjadi manusia itu makhluk kotor manusia. Ya maka meninggalnya anak yang masih kecil dan orang yang ditinggalkan anaknya yang masih kecil itu sabar, tabah, legowo itu bisa. Lah tapi pas ketika anaknya mati orang sabar sudah sama Gusti Allah kan tidak bisa kalau begitu. Intinya Nabi memang betul ada riwayat semacam itu. Kalau meninggal sebelum balik itu menjadi memberikan nanti di yaumul qiyamah. Tapi masalahnya saya ulang lagi, orang tuanya yang kayak apa itu aja. Tapi aja dong-dongin kok aku kepingin dapat syafaat, wis anakku tak pateni. Ya ora oleh tak gugurne ya gak oleh gitu. Nggih terakhir ya. Tadi sampaikan bahwa syafaat itu akan diperoleh kalau orang itu bertauhid. Bagaimana orang itu bertauhid tapi dia tidak mengikuti Rasul, Ustaz? Apakah dia tetap mendapat syafaat? Syafaatnya dari mana? Apakah dari Rasul atau langsung dari Allah? Baik. Tadi saya bilang ada istilah syirkun fil ta'ah dan ada syirkun fil mahabbah. Jadi kesyirikan itu kan macam-macam yang dibuat oleh manusia. Saya hanya memakai dalil qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian itu mengaku kalau kalian cinta kepada Allah, maka
maka fattabi'uni, maka ikuti aku. Maka Allah itu akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dalil yang kedua, Nabi bilang, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku itu pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Para sahabat bertanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Nabi bilang, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka berarti dia tidak mau masuk surga. Dari dua dalil ini yang jenengan tanyakan tidak akan dapat itu. Tidak dapat. Maka agama, seperti yang saya sampaikan itu, agama itu adalah ittiba. Agama itu adalah ittiba. Agama itu adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka di sini loh urgennya kita itu belajar tauhid sekaligus belajar sunnah, supaya kita paham sunnah yang benar kayak apa, dan kita paham tauhid yang benar supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaat. Kalau semuanya itu ngaku-ngaku dapat syafaat lah, terus kalau semuanya ngaku-ngaku dapat syafaat, terus nanti keadilan Allah, yaumul mizan, yaumul apa itu nanti kayak apa akhirnya? Nah itu, jadi ketoke dapat syafaat itu gampang tapi wangel. Tapi orang itu sekarang itu begitu gampangnya mengatakan dapat syafaat, dapat syafaat, dapat syafaat. Padahal orang segampang itu. Gitu gimana? Jadi dua dalil itu yang saya sampaikan. Wes intinya, ayo beragama itu dengan cara mengikuti Nabi dan bertauhid. Jadi bertauhid serta ngikut Nabi. Mudah-mudahan itu akan menjadi wasilah untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Cukup ya Pak? Jam 6 lebih sudah masuk. Subhanallah.